Baik, kembali lagi bersama kami tim Bidik Nusa dalam Bincang-Bincang Nusa untuk edisi yang ke-12. Pada kesempatan ini kami akan membahas khusus tentang proses penilaian. Dan saat ini sudah hadir bersama saya Bapak Muhammad Darwis Eskom, guru Mapol TIK SMA Negeri 1 Nunukan Selatan. Muhammad Nur Darwis, Pak. Oh, Muhammad Nur Darwis. Ya. Muhammad Nur Darwis Eskom, guru TIK SMA Negeri 1 Nunukan Selatan. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Baik, langsung saja kita membahas tentang penilaian. Bapak sebagai guru mata pelajaran TIK, tentu kita tahu bahwa tiga aspek penilaian penting dalam K13 yaitu pengetahuan, praktek, dan sikap. Bagaimana Pak Darwis melakukan penilaian terhadap siswa dalam tiga aspek penilaian ini? Ya, kalau dikatakan untuk penilaian jelas sudah di situ tertulis sikap, praktek, pengetahuan, ya kan? Iya. Nah, kalau yang pertama lah, yang gampang tuh yang pertama sikap. Oh, sikap. Ya. Ya. Sikap tuh gampang sekali. Yang jelas apabila sikap anak-anak itu di dalam kelas saat kita mengajar, ya kan? Kita bisa nilai sendiri siapa sebenarnya yang kira-kira sikapnya kurang dan sikapnya keterlaluan. Itu kita nggak bisa nafikan. Ya, jadi misalnya kita sudah sebagai guru ya jelas lah pasti kita akan memberikan teguran-teguran, ya kan? Iya. Teguran-teguran, kemudian sekali dua kali apa misalnya sudah memang tidak bisa, ya otomatis nilai sikap ini kita tidak bisa bantu lagi, begitu. Untuk khusus mata pelajaran yang saya pegang. Ya, kalau memang sikapnya sudah memang tidak bisa mengikuti dengan aturan-aturan yang ada, ya sudah, dari situ ya sudah, berarti tidak tuntas. Oke. Kalau Mapol TIK ini kan pasti ada prakteknya nih. Jelas, ini pasti. Proses penilaian untuk praktek seperti apa? Nah, kalau praktek ini, kalau sekarang bagaimana ya, bisa dikatakan praktek itu sebenarnya hampir 70% untuk TIK ini harus ada seperti itu. Nah, begini Pak, praktek ini itu sengaja saya arahkan mereka ke gadget, Pak. Gadget. Ya. Oke. Seperti apa itu? Seperti misalnya kan di sistem operasi Android ini itu sudah banyak aplikasi-aplikasi atau software-software yang juga ada di laptop atau di Microsoft Windows. Yeah. Nah, jadi misalnya dan yang online pun sudah banyak. Nah, jadi misalnya hanya untuk seperti perhitungan atau Excel gitu ya, pengolah angka, pengolah kata, Microsoft Word itu ada. Jadi saya mengarahkan ke sana sebagai salah satu anulir supaya gadget mereka itu benar-benar dimanfaatkan untuk kebaikan, untuk pendidikannya seperti itu. Kemudian ada juga pembuatan aplikasi. Sebenarnya materinya algoritma dan pemrograman, cuman untuk mengajarkan ke arah sana mereka itu saya kira waktunya tidak cukup. Oh, tidak cukup waktu, makanya makanya saya arahkan ke yang sejalur dengan itu, membuat ini tanpa coding, membuat aplikasi tanpa coding. Iya. Dan alhamdulillah hasilnya 90% berhasil anak-anak membuat aplikasi. Dan ada buktinya, ada mereka begitu. Oke. Nah, itu untuk praktek. Itu praktek. Kalau pengetahuannya begini Pak. Kalau saya menilai pengetahuan mereka itu begini. Bahasa-bahasa di teknologi itu bagaimana ya, bisa dikatakan itu luas sekali. Kadang-kadang
ada seperti anak-anak bilang bahasa-bahasa mereka kalau misalnya main game itu ada seperti nge-freeze, nge-lag, terus apa bilang patah-patah, itu kan dalam bahasa teknologi itu tidak ada. Tapi mereka munculkan itu. Ada mereka munculkan itu. Nah, jadi tugas saya itu meluruskan itu. Ya, meluruskan itu seperti apa? Nge-lag itu nggak ada di bahasa di kamus teknologi, itu nggak ada. Nggak ada nge-frame gitu. Makanya saya katakan itu sebenarnya bahasa nggak ada. Diada-adakan karena apa? Karena penggunaan penggunaan gadget itu tidak sesuai dengan aplikasinya. Tapi bahasa-bahasa seperti itu apakah mempermudah mereka untuk memahami atau tidak? Memahami gadget tadi. Iya, itu untuk dunia mereka. Untuk dunia mereka. Ya. Tapi kalau untuk dunia mereka kan seperti game apa segala macam. Tapi kalau untuk dunia-dunia yang real, dalam artian realnya ini dalam dunia pekerjaan, itu tidak ada seperti itu. Nah, jadi seperti makanya tugas saya juga itu meluruskan itu gitu. Oke. Nah, pertanyaan saya kan di K13 itu kan 3 aspek ini kita menilai. Betul. Kemudian kita setiap guru mapel itu memiliki otoritas untuk memberikan penilaian ini. Kira-kira presentasi dari ketiga aspek ini kalau dari penilaian Pak Darwis bagaimana? Presentasi penilaian sehingga nanti diakumulasi menjadi 100%. Ya, kalau saya Pak, namanya informasi dan teknologi ini sebenarnya memang 90% itu praktek. Ya. Anak-anak aja nggak tahu bahasa, nggak tahu istilah, tapi kalau main Mobile Legend, Free Fire itu jago-jago. Ya, makanya seperti itu. Dan makanya saya katakan bahasa-bahasa itu kita nggak tahu itu bahasa-bahasa dari mana kan. Makanya kalau untuk mengikuti zaman, saya lebih setuju untuk misalnya 40% dari praktek itu, bahkan sampai 70%. 40 sampai 70%. Saya ambil dari situ penilaian praktek. Betul. Dari praktek. Betul. Oke. Berarti sisanya itu adalah antara pengetahuan dan sikap. Betul. Oke. Nah, pertanyaan saya berikut adalah bagaimana Pak Darwis coba mengelola nilai dari tugas anak-anak ini? Sekarang tuh gampang sebenarnya Pak. Ya, gampangnya bagaimana? Apalagi ya Pak, bisa dikatakan bukan mas saya, karena berhubung untungnya juga saya di bidang informatika, otomatis penggunaan perangkat informatika tuh pasti saya pegang. Apalagi sekarang kan banyak aplikasi-aplikasi online yang memang memanjakan orang atau guru itu untuk merekap secara otomatis nilai-nilai itu, seperti ya kita banyak sih sebenarnya seperti GC, Google Classroom. Saya pakai ini selama ini. Pak Darwis pakai apa untuk merekap nilai? Secara otomatis, karena aplikasi seperti Quizzes, seperti yang lain-lain itu terintegrasi Pak. Jadi nama daftar nama siswa itu apabila kita sinkron dengan Quizzes itu otomatis. Jadi nilai itu sudah muncul. Ulangan pertama, ulangan kedua, ulangan ketiga, dia langsung terekap. Jadi kita nggak perlu lagi nulis, nggak perlu lagi menghitung, otomatis dia akan, dan itu ada analisanya juga. Langsung analisanya. Jadi pertanyaan itu mana yang susah, mana yang gampang, itu ada di situ. Jadi Pak Darwis pakai ada Quizzes, ada kolaborasi itu. Seperti kolaborasi juga. Oke, kemudian untuk memaksimalkan, mengefektifkan kedua aplikasi ini, kira-kira misalnya tugas anak-anak ini kan kita punya standar KKM ya. Ya. Kira-kira kemudian direkap secara otomatis tadi. Kemudian bagaimana misalnya nilai anak-anak itu tidak sampai KKM-nya, bagaimana teknisnya supaya bisa membuat nilai anak-anak ini bisa baik, paling tidak sesuai dengan KKM. Oke, proses semester kan, misalnya dia akan naik atau di kelas semester genap. Ya kan.
Saya kalau saya jujur saya pribadi Pak, saya memang menekan, mempush. Tujuannya apa? Supaya anak-anak benar belajar, benar-benar nggak main-main ternyata ini. Ya seperti itu. Jadi mereka punya paradigma atau mindset seperti itu. Itu yang pertama. Memang kalau misalnya saya katakan tidak tuntas itu. Karena nilai itu bukan saya yang buat. Secara hakikat itu nilai bukan guru yang buat. Jadi siswa yang buat. Nah, makanya siswa itulah yang harus mengetahui, oh kemampuan saya ternyata sampai sini, kemampuan saya ternyata sampai di sini. Dan itu ada remedial. Tetap ada remedial. Iya, di situ tetap ada remedial. Tapi kalau memang, makanya kembali dari yang pertama, kenapa saya bahas tentang sikap. Nah, di situlah kebanyakan Pak. Ada di situ kebanyakan. Karena banyak yang siswa yang tidak mau kerja tugas ya. Betul. Bukan sebenarnya tidak mau kerja tugas. Sebenarnya satu sih Pak, faktor M ini Pak. Apa itu faktor M? Malasnya ini. Oh, malas. Malas ya itu. Bingung tadi M itu apa, ternyata malas ya. Malas itu. Sebenarnya mereka bisa. Mereka bisa. Mereka bisa. Menurut pantauan Pak Darius memang mereka bisa hal-hal teknis seperti ini. Tapi tadi karena faktor M tadi ya. Iya, itu yang harus kita, makanya kenapa saya genjot dengan memberikan sanksi nilai yang tidak tuntas. Dan saya juga katakan ini yang kamu yang buat, bukan saya bilang gitu. Hakikatnya guru nggak boleh kasih nilai, tidak boleh. Hakikatnya siswa yang membuat nilai untuk dirinya sendiri supaya mereka tahu, oh kemampuan saya seperti itu gitu. Dan guru hanya memberikan tambahan dengan apa, dengan usahanya siswa tersebut. Oh ternyata usahanya begini, nah disitulah Pak, disitulah kebijakannya seorang guru yang menilai sebagai manusia. Oh ini anak benar-benar mengikuti proses dan usahanya itu Pak yang penting. Usahanya itu yang penting. Tapi intinya bahwa siswa yang memberi nilai. Siswa yang membuat nilai. Hakikatnya adalah siswa yang membuat nilai. Bukan guru ya. Bukan guru. Guru hanya mengevaluasi. Karena itu juga adalah tugas guru. Betul. Memberikan penilaian. Tetapi hakikatnya tadi siswa yang membuat nilai. Ya. Baik, kita akan lanjut membahas hakikat sesungguhnya nilai, bahwa siswa yang memberikan nilai, bukan guru. Kita lanjut setelah yang satu ini. Baik, kembali lagi. Tadi sudah disinggung bahwa hakikat penilaian sesungguhnya adalah siswa memberi nilai. Iya. Atau siswa sendirilah yang membuat nilai. Betul. Guru hanya memberikan evaluasi. Betul. Oke, kembali lagi kita ke pertanyaan berikut, Pak Darius. Selama ini aplikasi apa saja yang bisa dipakai untuk melakukan penilaian terhadap siswa, baik itu ulangan harian maupun tugas-tugas harian? Kalau tugas-tugas harian, kalau ulangan, yang jelas begini Pak, saya memberikan penilaian itu per materi. Oh, per materi. Oke. Jadi biasanya ada materi itu ada beberapa KD, ya. Tapi saya cuma satu kali saja. Jadi Jadi setiap kali materi pasti di akhirnya itu ada penilaian. Ya, enggak, maksud saya begini. Materi itu misalnya bab 1. Itu ada misalnya ada 4 KD. 4 KD. Ya. Jadi saya ambil itu satu saja Pak. Ambil satu kali penilaian saja. Ambil satu kali penilaian. Satu kali penilaian saja. Jadi tidak per KD. Itu jadi bentuk penilaiannya adalah ada ulangan ulangan boleh ya. Ada tugas begitu. Jadi dari satu bab itu bisa ulangan harian atau bisa tugas begitu. Iya, maksud saya begini, tergantung. Kalau misalnya di dalam materi itu seperti yang baru-baru ini yang terakhir, materi yang keempat, praktek lintas bidang, itu cuma membahas tentang bagaimana kolaborasi informatika dengan bidang-bidang lain. Jadi itu saya kira nggak perlu praktek, karena apa? Prakteknya itu sudah terjadi pada pembuatan aplikasi yang kemarin. Contohnya seperti apa? Misalnya misalnya di bidang usaha. Ya. Prakteknya bagaimana nih prakteknya dengan informatika? Ya anak-anak disuruh aja kamu buat aplikasi jualan online.
buat aplikasi bengkel online. Nah, itu sudah kolaborasi, Pak. Sudah selesai. kolaborasi. Nah, di situ baru kita membuat penilaian dari hasilnya tadi. Sebenarnya bisa aja saya ngambil dari situ, cuman untuk penilaian ini saya juga harus menilai dalam artian mereka tahu paham sampai mana ini kan. Ini jadi seperti itu. Kalau untuk yang terakhir ini insya Allah saya memberikan ini ulangan seperti yang sebelumnya. Dampak sosial informatika itu jadi untuk ulangan pilihan ganda kayaknya tuh. Oke. Jadi yang berikut begini, kita sebagai guru kan setelah kita membuat ulangan harian ataupun tugas, setelah itu kan kita harus memantau siswa mana yang sudah kerja tugas, mana yang belum kerja tugas. Bagaimana Pak Darius bisa mengetahui bahwa ini siswa dia belum kerja tugas, ini sudah kerja tugas? Melalui apa bisa dipantau itu? Langsung di GC, Pak. Oh, mereka langsung kirim ke GC, atau misalnya kita kuisis langsung tersinkron nama dan nilai anak-anak yang sudah ujian langsung tersinkron di GC. Jadi ketahuan siapa yang kerjakan tugas, karena begini, begitu mereka masuk tugas, nilai langsung ada, saya langsung memberikan nilai, nilai segini, saya ketek gitu. Maksudnya sesuai dengan peraturan ada. Kalau misalnya nilai kerja hasilmu istilahnya maksimal, saya kasih nilai 90 misalnya seperti itu. Kalau kerjamu misalnya cuman sekian, ya ada nilainya kan, ada istilahnya ada batas-batasan nilai seperti itu kan. Iya. Jadi seperti itu. Oke, jadi selama ini Pak Darius memang pakai GC, Google Classroom, untuk bisa mengetahui bahwa siswa ini sudah kerja, siswa ini belum kerja tugas dan lain sebagainya. Itu langsung terpantau ya? Langsung terpantau dari. Karena kalau dia nggak kirim terus otomatis nggak ada di situ kan. Oke. Kalau Pak Darius melihat penilaian secara umum dari siswa, kira-kira bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan nilai yang kita berikan kepada siswa? Misalnya ada resistensi atau penolakan atau keberatan dari orang tua bahwa ini orang tua saya, si anak saya ini kerja tugas terus, kok kenapa nilainya seperti ini? Bagaimana? Makanya itu Pak, lebih enak sebenarnya pakai seperti itu. Itu jejak digital tuh selalu ada. Ada beberapa kemarin ada orang tua pernah dapat berapa kali keberatan seperti itu. Oke. Dan saya tidak bisa menjelaskan Pak. Yang bisa menjelaskan hanya jejak data. Ayo kita lihat sama-sama, kita bongkar. Ternyata itu anak memang tidak pernah mengumpulkan tugas. Dan orang tuanya lihat sendiri dan kaget. Kenapa bisa seperti itu? Ya seperti inilah Pak. Jadi sebenarnya ini lebih memudahkan kita, mengamankan kita, ya kan, seperti itu. Tanggung jawab ya, ini tanggung jawab kita, seperti itu. Jadi jangan takut itu, seperti itu. Jangan pernah takut. Otomatis kita sudah melaksanakan dengan sesuai dengan langkah-langkah dan aturan-aturan SOP ya, seperti penilaian. Gimana SOP? Ya. Kemudian misalnya kita kan sebagai guru dan juga ya istilahnya bawahan juga, artinya kan kita punya atasan ini. Seandainya ada tekanan dari atasan yang meminta Pak Darius untuk bisa memberikan nilai yang standar lah untuk siswa yang memang tidak kerja tugas ini, bagaimana kira-kira memberikan nilai standar? Maksud saya begini, ada siswa yang tadi yang kategorinya memang dia tidak pernah kerja tugas. Ya, betul. Kemudian satu saat kita sebagai bawahan, pimpinan kita meminta supaya kita membantu anak ini dengan nilai aman lah begitu. Kira-kira menurut Pak Darius seperti apa? Saya akan balik tanya Pak. Balik tanya. Pertanyaannya apa ya? Pertanyaannya Bapak di atas, saya di bawah. Bapak di atas, saya. Begitu saja. Karena apa? Kita ini, ya, jujur saja, saya ini 8 tahun kuliah Pak. 8 tahun kuliah. 8 tahun saya kuliah sekolah. Iya. Dan saya di dalam 8 tahun saya kuliah itu, saya terdidik atas apa? Atas menghalangi apa yang saya salah. Apa yang terjadi kesalahan, misalnya saya perbaiki. Gitu. Dan itu pun menjadi profesional saya.
percuma kita kuliah, percuma kita ini dengan ini. Jadi kita bukan guru, bukan. Kita itu guru. Kita guru bukan guru. Kita bukan guru, Pak. Kita itu guru. Kita punya hak, ya kan? Itu profesional kita. Sia-sia kalau kita kuliah. Sia-sia kalau kita punya sudah konsep. Iya. Sia-sia kalau sudah kita atur itu, ya kan? Iya. Kemudian atasan kita bilang seperti itu, bisa diubah tidak dengan Iya. saya kira itu hal yang kalau untuk saya kira kalau atasan ya, kalau itu saya kira untuk atasan-atasan sekarang sih enggak lah. Tidak ya? Saya yakin Oke. itu enggak, karena Kita harus yakin. kita harus berani kan gitu ya. Padahal Yakin bahwa atasan kita tidak melakukan itu dan berani. Oh iya, karena kita punya data, kita punya apa ya untuk itu seperti itu. Oke, karena kita guru bukan guru-guru. Wah ini keren. Terakhir saya mau sampaikan tadi bahwa kita membahas tentang penilaian dan itu masuk dalam tugas utama guru. Dalam tugas guru itu ada evaluasi dan memberikan penilaian. Mungkin pesan yang perlu disampaikan kepada kita semua, mungkin Bapak Guru juga termasuk siswa, kira-kira pesan Pak Dares kepada kita semua baik guru dan juga siswa bagaimana supaya kita bisa bersama-sama menjaga harkat dan martabat pendidikan kita, Ya. terutama dalam hal memberikan penilaian. Silakan. 3 kata saja sebenarnya, Pak. Ya, Jujur, jujur, ikhlas, ikhlas, terima. terima. Ya. Itu saja. Baik. Ya. Baik, terima kasih Pak Darus sudah memberikan pencerahan Sama-sama. terutama dalam proses penilaian dan kata akhir tadi bahwa jujur, memang kita harus memberikan penilaian secara jujur kepada peserta didik kita dan profesional dalam menilai. Kemudian kita juga harus ikhlas dan sebagai siswa ya terima hasil penilaian itu dengan baik. Kita sudah sampai di akhir perbincangan. Sekali lagi terima kasih Pak Daris Sama-sama, Pak. memberikan kami pencerahan yang baik bagaimana melakukan penilaian baik dan juga valid, dan juga memberikan sedikit pencerahan buat kita semua bagaimana menjadi seorang guru yang profesional, juga Sebenarnya bukan profesional, Pak. menjadi siswa Ya. yang baik. Sebenarnya bukan profesional, tapi dibutuhkan. Guru yang dibutuhkan. Ya, bukan profesional. Karena kalau profesional itu terlalu tinggi bahasanya, Pak. Oke. Iya. Kita nggak bisa profesional kalau kita berada di wilayah 3. Oh, wilayah 3 Seperti itu. Oke. Baik. Terima kasih Pak Darus Oke, sudah sama-sama, Pak Sen. hadir bersama kami dalam bincang-bincang Bidik Nusa edisi yang ke-12. Sekali lagi semoga perbincangan ini bisa menambah wawasan kita untuk memberikan penilaian khususnya pada siswa. Akhirnya kami tim Bidik Nusa menyampaikan banyak terima kasih dan sampai jumpa di edisi Bidik berikutnya.